Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas topik tentang Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ahmad Zaki Madiansah. Dan saya Muhammad Rizky Akbar Beliau. Halo semuanya. Topik kali ini tuh benar-benar relevan ya. Soalnya banyak banget yang ngerasa kalau Pancasila cuma hafalan doang, tapi prakteknya mungkin agak samar buat kehidupan mahasiswa. Setuju nggak sih? Iya, benar banget. Kadang kita lebih fokus sama kuliah atau organisasi, tapi lupa kalau nilai-nilai Pancasila tuh bisa jadi pedoman penting. Langsung aja kita bahas satu-satu mulai dari sila pertama. Menurut lo nih, Ki, gimana cara mahasiswa mengamalkan sila pertama ini? Menurut saya caranya bisa dimulai dengan menghormati perbedaan keyakinan di kampus. Yang kita tahu kampus kan tempatnya yang plural banget kan. Gimana pun juga toleransi itu wajib. Contoh kecilnya ketika teman beda agama punya ritual ibadah yang beda atau hari besarnya, kita bisa didukung atau sekedar ngasih ucapan. Setuju. Misalnya kita ajak teman yang merayakan Natal untuk buka obrolan seputar tradisi mereka. Nggak harus ikut merayakan, tapi kita bisa tetap menghormatinya. Hal-hal kayak gitu tuh bentuk nyata dari implementasi toleransi. Nah, bener banget tuh. Lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menurut aku berkaitan banget sama sikap peduli dan adil. Yang contohnya kalau ada teman yang kesulitan, ada tugas ataupun materi, kita bisa bantu tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Mantap. Dan adil itu kan bukan berarti sama rata ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Di organisasi juga nih kadang ada kecenderungan buat pilih kasih, misalnya lebih bantu teman yang kita kenal lebih dekat. Padahal yang namanya adil ya harus bisa profesional. Nah, masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini menarik banget apalagi di kampus yang mahasiswanya dari berbagai daerah. Gimana menurut lo, Jak? Menurut saya persatuan itu bisa diwujudkan dengan gak gampang terpecah gara-gara perbedaan. Misalnya waktu kerja, kelompok, atau diskusi pasti ada tuh beda pendapat, tapi bukannya ribut, kita bisa fokus cari solusi. Jadi yaitu dengan kunci. Nah, betul banget. Dan menurut aku, sikap menghargai budaya teman dari berbagai daerah itu juga penting. Jadi kita nggak cuma belajar dari buku, tapi juga dari keberagaman teman-teman kita. Mantap, Ki. Terus di sila keempat, ini kelihatan banget di kehidupan organisasi, diskusi dan musyawarah kan menjadi bagian penting buat ambil keputusan. Yap, aku sering lihat di organisasi kampus, keputusan harus diambil secara musyawarah, jangan sampai ego satu orang menguasai diskusi. Nah, keterbukaan dan mendengarkan pendapat orang lain itu kunci agar hasilnya bijak. Bener banget, musyawarah itu bikin kita berkompromi. Kadang nggak semua keinginan saya penuhi, tapi kalau sudah musyawarah, hasilnya lebih bisa diterima bersama. Nah, yang terakhir di sini ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bisa kita aplikasikan dengan terlibat di kegiatan sosial, misalnya ikut program volunteer atau bakti sosial di desa. Setuju, kalau kita sadar akan pentingnya keadilan sosial, kita jadi lebih peduli sama lingkungan sekitar. Misalnya ada teman yang mampu, kita bisa galang dana atau bantu sebisa mungkin. Dan itu juga ngajarin kita buat peka sama masalah sosial. Ya, jangan sampai kita sibuk sama urusan pribadi ya, dan lupa kalau banyak orang di sekitar kita butuh bantuan. Wah, seru banget ya, Ki, menurutnya. Iya. Ya, Pancasila itu bukan sekedar teori di kelas, tapi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, setuju nggak? Setuju banget ya. Kalau setiap mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, nggak cuma kampus kita doang yang lebih baik, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oke deh, kayaknya segitu dulu ngobrol kita hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Iya.
Benar, yuk mulai terapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari biar nggak cuma jadi hafalan aja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.